Shalom, selamat pagi buat sahabat IKBS TV. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini, di mana sebentar lagi kami akan melakukan segala aktivitas kami. Oleh sebab itu Tuhan, terangi hati dan pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami di sepanjang aktivitas kami hari ini. Berfirmanlah Bapa dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKBS TV, firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini diambil dari 2 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat garis besar judul perikop surat Rasul Paulus ini merupakan ucapan syukur. Dan ketika kita merenungkan dalam kehidupan kita, bila mana saatnya kita bersyukur? Mungkin ada kita yang mengatakan kita bersyukur ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, itu bisa kita miliki di dalam hidup kita. Kita bersyukur ketika kita tidak diperhadapkan di dalam persoalan ataupun tantangan di dalam kehidupan kita. Tapi ada hal yang menarik ketika kita membaca surat Rasul Paulus ini, mulai dari ayatnya yang ketiga, terkhusus di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, kita bisa melihat bahwa Paulus mengucap syukur bukan ketika Rasul Paulus tidak menghadapi tekanan di dalam hidupnya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca di dalam ayat ke-8 sampai ayat yang ke-9, kita bisa melihat bahwa begitu luar biasa tekanan-tekanan yang Rasul Paulus hadapi di dalam perjalanan kehidupannya. Dia mengatakan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Begitu luar biasa apa yang Paulus nyatakan kepada jemaat di Korintus di dalam setiap tekanan pergumulan kehidupan mereka. Paulus bersaksi bahwa sebagai orang yang percaya, dia mampu untuk terus bersyukur di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam ayat yang ketiga, Paulus mengatakan, terpujilah Allah. Sering sekali ketika kita menghadapi persoalan, kita tidak mampu mengatakan pujian kepada Tuhan. Tapi bahkan kita mengatakan kepada Tuhan, begitu tega Engkau Tuhan, begitu kejam Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Mengapa Engkau berikan pergumulan yang begitu berat kepada kami? Tapi firman Tuhan mengatakan pada kita pada saat ini, bahwa sebagai orang percaya, kita harus mampu memuji Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita. Apa yang menyatakan memampukan Rasul Paulus untuk mengucap syukur dalam kehidupannya? Ini menunjukkan iman Paulus yang begitu luar biasa. Dia percaya di dalam setiap persoalan yang dia hadapi. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan bagi dia, bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan bagi dia. Dan di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kata kematian ini bisa kita bawa di dalam konteks kehidupan kita pada saat ini. Ketika kita diperhadapkan di dalam pergumulan, ketika kita diperhadapkan di dalam persoalan, di dalam persoalan pergumulan yang begitu ngeri, Ia akan menyelamatkan kami. Dan dia percaya Tuhan akan terus bekerja di dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
ketika kita mengimani karya Tuhan, ketika kita mengimani kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan, perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, itulah yang memampukan kita untuk selalu bersyukur. Sehingga seperti istilah mengatakan, yang terluka yang menyembuhkan. Demikian jugalah firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, kehadiran kita itu bisa menyembuhkan penderitaan, pergumulan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita terlebih dahulu mengaminkan, mengimani kuasa Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Iman itu berbuah pengharapan, dan pengharapan itu memampukan kita di dalam melewati setiap persoalan yang hadir dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tidak terlepas dari tantangan demi tantangan yang kami hadapi di dalam hidup kami. Firman-Mu mengingatkan kepada kami Tuhan untuk kami selalu bersyukur dan mengimani, mengaminkan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan yang terus bekerja di dalam hidup kami. Sehingga meskipun kami diperhadapkan di dalam berbagai tantangan kehidupan, kami sadar akan tanggung jawab kami untuk kami bisa menjadi penyembuh buat orang-orang di sekitar kami di dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Karena kami sudah terlebih dahulu mengimani kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau angkat tangan kami di dalam setiap persoalan kami, dan kami percaya Tuhan akan turun tangan dan campur tangan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. GKPS